Di episode sebelumnya, Dongso akhirnya setuju mengurus judi online itu karena Doyong membantunya memenangkan sidang. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke episode ke-5 dan 6. Nah, Dongso pun dijamu dengan sashimi, di mana Doyong bercerita kalau ayahnya dulu adalah seorang nelayan. Makanya ia suka mengambil ikannya untuk memberikan kepada pelatih bisbolnya. Dongso pun bertanya bagaimana nasib Simon. Takut karena ia tahu betul liciknya ayah Simon yang dapat melakukan apa saja. Apalagi ternyata posisi Sangguk sekarang adalah menteri hukum. Doyong sih santai aja. Lagian Dongso tak akan terlibat dengan masalah itu. Karena yang terpenting sekarang mereka harus menjalankan bisnis judi online tersebut. Ya, Dongso setuju, tapi dengan syarat saat semuanya sudah berjalan, hubungan mereka harus berakhir. Dan Doyong tak boleh lagi mengganggunya, termasuk keluarganya. Singkatnya, mendengar rencana Dongso, Bomje jelas protes. Bagaimana mungkin mereka membantu psikopat yang pernah ingin membunuhnya. Tapi mereka tak ada pilihan. Lagian, Doyong membayar mereka dengan sangat besar. Sehingga nantinya mereka bisa membayar semua utang perawatan sang ibu dan pindah ke Australia, memulai hidup yang baru. Di lain sisi, Chon Ho kecewa karena tidak dipilih partai untuk mencalonkan diri lagi sebagai anggota dewan akibat partai lebih memilih Simon. Tapi Doyong malah datang menyuruhnya maju saja karena ia siap mendanainya. Besoknya Simon stres karena meskipun bebas, namanya sudah terlanjur jelek. Sementara mereka menemui programmer lain yang akan membantu bernama Sidok. Jadi Sidok adalah klien Dongso dulu terjebak rentenir akibat doyan judi. Dan berkat Dongso, bunga rentenir itu dibatalkan dan ia bisa nyicil utang dengan bunga normal. Siap membantu bahkan memberikan database informasi pribadi yang diminta Dongso. Namun Bomje terlihat curiga kalau kakaknya benar-benar menikmati kerjaan itu. Nah, malamnya Sangguk melabrak anaknya. Marah karena kejadian memalukan itu membuat Simon dipertimbangkan partai untuk dicalonkan. Apalagi Chon Ho berniat maju kembali. Nah, untuk mengatasinya, ia pun menemui anak buahnya yang tak lain adalah Harun. Ya, ternyata Harun bermain dua kaki. Selain pernah jadi anggota dewan, ia juga pengusaha judi berkedok kapal pesiar. Dan pastinya dialah yang memodali Sangguk sebagai menteri kemarin. Pokoknya setiap pekerjaan haram Sangguk, Harunlah yang melakukannya. Jadi sekarang Sangguk memerintahkannya untuk mengurus kembali pencalonan anaknya di partai, sekaligus mencari siapa pelaku yang menjebak anaknya. Singkatnya, Burhan yang tak jelas arah tujuannya ini tidak sengaja melihat anak buah Harun di sebuah bengkel. Diam-diam menanyakannya. Tapi tahu kalau anak buah Harun mencari mobil silver, ia teringat kejadian sebelumnya saat ia dihajar si Bacok yang naik di mobil silver. Yakin kalau Doyonglah dalangnya. Nah, masalah baru terjadi. Geng keluarga memukul anak buah Doyong. Jelas dong, Doyong tak pikir panjang, langsung menangkap bos geng keluarga itu. Jadi, biar tidak bingung, Harun membawai dua geng, yaitu geng keluarga dan geng Yusong yang dipimpin Doyong, di mana kedua geng itu sama-sama berkedok perusahaan konsultan. Tapi karena Doyong sulit diatur, ia pun menyuruh Tato Leher melakukan kudeta dibantu geng keluarga. Namun nyatanya, Doyong mampu melawan. Dan sadar akan hal itu, Doyong kini tak mau berada di bawah si Harun. Makanya judi online itulah sebagai satu-satunya alat Doyong yang dapat menjadikannya setara bahkan lebih kuat dari si Harun. Dan sekarang ia membuat perhitungan kepada geng keluarga, menagih semua kerugian termasuk saat ia hampir dibunuh di penjara kemarin. Alhasil karena ketakutan, bos geng ini terpaksa membayar Doyong 470 juta won. Dan Doyong mengirimkan foto itu biar Harun tidak macam-macam dengannya lagi. Singkatnya, Dongso pun mempresentasikan rencananya berupa aplikasi game kartu dengan uang jenis game yang dipertaruhkan, tapi dapat ditukar dengan uang asli. Ya, mirip-mirip lah dengan slot high domino, di mana yang menang dan yang kalah semuanya sudah diatur. Dan saat penukaran, ada margin untung yang dapat diambil. Intinya, bisnis ini aman terkendali dan tak mungkin kedapatan. Karena jika ada razia, mereka bisa langsung menyembunyikan bukti hanya dalam waktu 5 menit. Jadi, biar lancar, Dongso akan membagi tim mereka menjadi 4 divisi. Yang pertama, bagian pusat, ditugaskan mengelola situs penukaran uang dan memastikan server berjalan lancar.
Kedua, subkantor pusat yang mengelola buku tabungan palsu dan penarikan tunai. Intinya, divisi ini yang ngurus masalah keluar masuknya uang. Ketiga, distributor alias marketing. Tugasnya mempromosikan situs dan merekrut anggota, mau pakai cara endorse atau lainnya. Dan yang terakhir, ujung tombak, yaitu warnet, tempat orang bermain. Alhasil, Doyong sangat setuju. Hanya saja, ia memerintahkan Dongso untuk memulainya paling lambat 20 hari ke depan. Dan yang terpenting, target penjualan per bulan harus miliaran won. Jelas dong, Dongso bingung, tapi Doyong tak peduli. Pokoknya, itu harus terjadi. Singkatnya, Sangguk menemui Chonho. Maunya sih marah, mengapa Chonho maju sebagai calon anggota dewan, mengganggu kuota calon anaknya saja. Padahal 2 periode sebelumnya, dialah yang selalu mendukung Chonho. Tapi Chonho tak ambil pusing, toh dirinya bisa maju tanpa bantuan Sangguk. Mengingatkan Sangguk untuk merenungi kehidupannya, siapa tahu sebelumnya pernah menyinggung orang yang salah, jadinya ditekel seperti sekarang. Di lain sisi, masalah baru muncul. Sidok tiba-tiba menghilang tanpa menyelesaikan tugasnya, membuat Dongso pusing, menyuruh Bomje mencarinya di tempat judi poker. Di lain sisi, Harun segera melaporkan kepada Sangguk kalau Dala yang menjebak Moon adalah Doyong, di mana Burhan didatangkan untuk bersaksi. Tapi Sangguk adalah orang yang sangat hati-hati, menghajar Burhan, siapa tahu ia dimanfaatkan, sehingga Burhan membocorkan juga pengacara yang selalu membantu Doyong. 한동수? 네, 맞습니다, 한동수. 맞습니다. Nah, Dongso sendiri bertanya kepada Doyong mengapa peluncuran judi online ini terburu-buru, sehingga Doyong menjelaskan kalau tujuannya ingin mengalahkan Harun, otak yang mengatur bisnis haram di kota tersebut, termasuk mengatur siapa yang akan menjadi anggota dewan. Jadi ia tak mau tahu, karena jika itu gagal, anggota dewan yang diusungnya akan gagal juga, dan pastinya ia akan kalah dari Harun, dan nyawa mereka jadi taruhannya. Untungnya Bomje berhasil menangkap Sidok, di mana Dongso segera menjemputnya sambil marah-marah, mengingatkan bahwa pekerjaan ini bukan main-main, dan jika itu terulang lagi, ia tidak akan bisa melindungi Sidok dari geng Doyong. Melihat itu, Bomje tambah curiga, kenapa kakaknya benar-benar berubah jadi penjahat. Singkatnya, setelah begadang bermalam-malam, mereka akhirnya berhasil menyelesaikan semuanya sebelum waktu peluncuran. Namun malamnya, Doyong mengajak Dongso jalan-jalan sambil membocorkan kalau orang di balik Harun yang ingin ia kalahkan adalah Sangguk. Intinya, ia membujuk agar Dongso tidak berhenti, karena saat ia membalasi Harun nanti, Dongso juga dapat membalaskan dendamnya kepada Sangguk, membuat Dongso mulai kepikiran apa dirinya tetap menjadi mafia saja. Toh ia memang sangat benci kepada Sangguk yang menjebaknya dulu. Besoknya waktu peluncuran pun tiba, di mana mereka harap-harap cemas karena pengunjung hanya sedikit. Dan benar saja terjadi masalah, mereka sama sekali tak bisa masuk ke server. Yah, yang pernah nonton startup atau yang ngerti tentang situs web atau developer game tentu paham apa yang terjadi kalau servernya bermasalah. Karena 접속량이 한꺼번에 몰린 거예요. 다들 이 사이트 접속하겠다고 난리난 거라고요. artinya pengunjung situs judi mereka membludak, dan Bacok menerima kabar kalau orangnya kewalahan karena banyak permintaan mata uang game tersebut. Dengan begitu, mereka segera memulihkan dan meningkatkan servernya, membuat Dongso ketawa ketiwi bahkan saat sampai di parkiran apartemennya. Namun, ia malah tak sengaja bertemu dengan polisi Asep yang mulai curiga dengan keanehan Dongso. Di lain sisi, saat geng Yusong melangkah lebih jauh, geng keluarga masih sibuk dengan judi tradisionalnya. Ya mau kencing aja, orang harus keluar cari WC umum. Tapi Bacok bersama anak buahnya tiba-tiba datang, membombardir tempat itu. Pokoknya Doyong ingin menghancurkan si Harun untuk memonopoli pasar judi. Tak berapa lama Harunnya melihat tempatnya hancur, benar-benar murka. Tapi tentunya sebagai orang di balik layar, ia tidak bisa bertindak, karena di geng keluarga tak ada yang sejago Doyong. Sementara Dongso yang bersantai tiba-tiba mendapat pesan foto dari Doyong, sehingga ia segera ke parkiran memeriksa mobilnya, di mana ada koper berisi uang sebagai bayaran keberhasilannya. Tak main-main, Doyong membayarnya 2 kali lipat, bahkan memberikan mobil Mercy, membuat Dongso bingung, tapi senang. Memang boleh dapat uang sebanyak itu dengan sangat mudah. Singkatnya, setelah semuanya berjalan lancar,
Si Dok berterima kasih karena ia kini mampu melunasi semua utangnya. Hanya saja ia bertanya, apakah Dongso benar-benar ingin berhenti? Seolah-olah si Dok tak rela melepaskan pekerjaan tersebut. Ya, awalnya Dongso benar-benar tidak peduli dengan bisnis itu. Tapi melihat hasil bisnis jauh lebih besar dari prediksinya kemarin, keserakahannya terhadap uang mulai muncul. Ya, namanya manusia lah kan. Ia pun mencoba diskusi kepada Bomje, tapi Bomje benar-benar tak peduli. Pokoknya ia akan berhenti sesuai perjanjian dan menikmati bayarannya. Di lain sisi, Harun datang ke sebuah acara tempat pejabat dan pengusaha ngumpul. Bingung mengapa bisnis judinya kini kurang pengunjung. Nah, di acara tersebut, ia sok-sok menyapa Chonho yang akhirnya terpilih lagi. 당선 축하해요, 박 의원. Jelas dong, Chonho menyombongkan diri karena tahu kalau Harun mengkhianatinya kemarin. Ia mendukung Simon. Jadi sekarang ia tak mau memberi muka kepada Harun. Toh ia sudah punya pendukung yang hebat, memanggilnya masuk. Ya, itu si Doyong diperkenalkan sebagai pengusaha konsultan muda yang sangat sukses. Membuat Harun semakin jengkel. Apalagi Doyong dengan sengaja meledeknya, memberikan hadiah, tapi 내가 너무 많이 담았나? ya, Doyong secara resmi menunjukkan kalau dirinya kini berdiri sendiri. Dan Harun tidak boleh mengganggunya, kan ia sudah punya Chonho sebagai backingan. Malamnya, Dongso memberikan daftar nama calon programmer yang akan menggantikan Bomje dan Sidok saat mereka berhenti nanti. Namun Doyong nampaknya tak rela melepas Dongso, bahkan meminta Dongso untuk menghubunginya jika butuh bantuannya nanti. Di mana saat Dongso pergi, ia meminta Bacok untuk terus mengawasi Dongso. Nah, semua pancingan itu membuat Dongso benar-benar pusing. Bahkan nyebat di pinggir jalan, tapi secara kebetulan polisi Asep ada di sana. Sehingga Dongso curhat kalau kenalannya baru saja menang lotre dan ia jadi iri. Karena ia yang punya ide membeli lotre itu, tapi temannya yang menikmatinya. Ya, inilah yang dirasakannya sekarang terhadap hasil bisnis judi online tersebut. Namun Asep menasihati kalau ia sering mengalami hal tersebut sebagai polisi. Menyita barang bukti berupa uang yang banyak, yang bahkan berkali-kali lipat dari gajinya. Tapi ia harus rela menyetorkannya kepada negara. Intinya, Asep mengingatkan kalau hidup dinikmati saja. Toh rezeki pasti datang sesuai yang mereka butuhkan. Memberikan lotre yang baru dibelinya, siapa tahu Dongso menang. Namun saat balik ke kantor, seorang ibu pekerja bar melaporkan kalau bosnya hilang. Ya, itu adalah Jay. Tapi polisi tak bisa menindak karena yang melapor bukan keluarga dekat. Singkatnya, Sangguk yang sudah tahu dalangnya si Doyong menyuruh Harun untuk menghentikan sumber uang Doyong dan mencari tahu alasan mengapa Dongso membantunya. Karena itu Harun menyuruh Burhan, tapi Burhan tahunya kalau Doyong punya bisnis warnet. Jelas dong Harun tertawa, mana mungkin sih bisnis warnet dapat membuat Doyong sekaya sekarang. Menyuruh Burhan kembali memeriksanya. Sementara mereka merayakan ulang tahun sang ibu. Meskipun sampai sekarang sang ibu belum mengenal kalau yang di depannya adalah Dongso. Ya, saat ini mereka bersiap untuk pindah ke Australia. Makanya mereka sangat senang, tapi tak sadar dengan keberadaan si Bacok. Bomje sendiri bertanya apa tidak masalah jika pindah ke Australia. Jangan sampai sang ibu membakar juga di sana. Tapi Dongso tak khawatir karena cuaca Australia hangat. Bercerita alasan mengapa sang ibu suka membakar. Ya, dulu mereka hidup miskin. Bahkan pemanas ruangan pun pakai yang model kuno harus dibakar manual. Sehingga sang ibu yang sangat menyayangi Dongso tak pernah lepas dari korek api untuk selalu turun ke bawah menghidupkan pemanasnya. Dan sampai sekarang saat demensia, sang ibu tak pernah lupa dengan kebiasaan itu, saking sayangnya kepada Dongso. Singkatnya, Burhan memeriksa warnet tersebut, bahkan mencoba ke kantor untuk mencari tahu. Tak sengaja bertemu Dongso. Untung, Bacok menghalanginya. Dongso sendiri memberikan berkas SOP terkait bisnis tersebut, karena ia akan ke Australia minggu ini. Tapi sebelum itu, Doyong malah ingin membuktikan keamanan bisnis tersebut, benar-benar melapor kepada polisi. Alhasil, polisi datang, tapi Dongso dengan sigap mengatur semuanya, sehingga polisi tidak bisa menemukan apapun. Bahkan situs judi itu tidak bisa dikunjungi. 끝났대. 아, 아. Dengan begitu, Dongso pun pamit, di mana Doyong malah memberikannya pesangon, berharap Dongso kembali kepadanya jika membutuhkan sesuatu. Nah, Harun pun menghajar Burhan yang gagal mencari sumber uang Doyong.
membuat Burhan jadi bahan tertawaan baik di geng Yusong maupun di geng keluarga. Namun ia tak sengaja mendengar kalau Harun berencana melakukan sesuatu di panti jompo tempat ibu Dongso berada. Tapi ia tak mau ambil pusing, pulang mengambil seluruh uangnya. Maksudnya ingin pindah dari kota itu, tapi anak buah Doyong malah menjemputnya. Ya, setelah banyak duit, Doyong akhirnya membuat perhitungan kepada Burhan yang telah mengkhianatinya. Sehingga Burhan yang memohon diampuni membocorkan rencana Harun. 한동수 변호사 작업 준다고 제가 들었습니다. 분명히 들었습니다, 형님. Karena itu, Doyong menyuruh Bacok mengikuti Dongso buat jaga-jaga karena malam ini anak buah Harun sudah bergerak. Nah, Dongso sendiri sudah memesan tiket, tapi saat pulang ia menyadari kalau ada yang mengikutinya, segera sembunyi. Tapi menyadari itu Bacok, ia pun keluar bertanya apakah Doyong masih ingin membunuhnya. Sehingga Bacok menjelaskan kalau Harun dan Sangguk mengincar Dongso, makanya ia mengikutinya untuk jaga-jaga. Mendengar itu, Dongso jelas panik, segera berlari ke panti jompo. Tapi semuanya sudah terlambat. Hal itu benar-benar terjadi di mana pantinya terbakar dan ibunya kondisi kritis. Ia pun segera menemani ibunya menuju rumah sakit. Namun di jalan, ibunya yang demensia itu akhirnya mengenal putranya. Berkata kalau hari ini tak dingin lagi seperti biasa. Sedih karena Dongso kini sudah menua juga. Berharap di kehidupan selanjutnya Dongso terlahir sebagai anak orang kaya sehingga dapat menjalani hidup yang nyaman. Seketika Dongso sangat sedih meminta ibunya tak berkata begitu karena sekarang dirinya sudah kaya, mengajak sang ibu pergi makan enak dan jalan-jalan saat sembuh nanti. Tapi sang ibu masih mengulang kata-katanya tadi dan membuat Dongso sangat histeris memanggil nama ibunya. Tapi sang ibu tak bisa ditolong lagi. Di mana Bomje segera berlari ke kamar mayat melihat sang ibu untuk terakhir kalinya. Singkatnya, sang ibu pun dimakamkan, namun mereka bingung mengapa karangan bunga terus berdatangan. Yah, itu Doyong datang bersama seluruh anggota gengnya memberi penghormatan terakhir, menunjukkan bahwa mereka akan selalu ada buat Dongso, meskipun dunia membenci Dongso sekalipun. Karena itu, Dongso yang murka menemui Sangguk, yakin kalau dialah penyebabnya, memberi peringatan bahwa selama dirinya masih hidup, Sangguk tak akan mampu lagi hidup nyaman di dunia ini. Setelah itu, ia menemui Doyong, bertanya mengapa dulu Doyong menghajar wasit itu. Sehingga Doyong bercerita kalau sebenarnya saat itu ia cedera, dan itu pertandingan terakhirnya. Sehingga saat tahu kalau wasitnya disuap, ia memilih menghajarnya daripada ia pensiun karena cedera. Ya, hidup memang adalah pilihan, dan Dongso akhirnya memilih untuk menerima tawaran Doyong bergabung sebagai mafia, mendukung Doyong membalas si Harun, dan setelah itu dirinya membalas si Sangguk. Dan bersambung, bagaimana Dongso membalaskan dendamnya? Tunggu Maki di episode selanjutnya.